semuanya, kembali lagi di Konfrontasi, konten, fakta, informasi, dan misteri bersama aku, Vanessa. Sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja konfrontasinya. Jepang sebagai sebuah negara tentunya memiliki berbagai keunikan, baik secara kultur budaya, gaya hidup, serta etos kerja yang disiplin. Di mana hal tersebut berhasil membuat Jepang menjadi salah satu negara maju dengan tingkat perekonomian dan kemajuan teknologi pesat. Namun, tahukah kamu bahwa di balik etos kerja keras yang dimiliki oleh warga Jepang tersebut, terdapat fenomena yang sedikit kurang wajar? Fenomena yang dikenal dengan Shibuya Meltdown ini merupakan potret dari warga Jepang, terutama di distrik Shibuya, yang sering terlihat tertidur atau melakukan berbagai tindakan aneh di depan umum. Berbagai hal tak lazim ini bisa kamu jumpai dengan mudah di akun Instagram maupun Twitter dengan username @ShibuyaMeltdown. Lalu, apakah yang membuat kebiasaan tersebut tetap ada hingga sekarang? Dan mengapa Shibuya yang menjadi tempat atau lokasi terjadinya kejadian tersebut? Mari kita mulai bahasan kali ini dari salah satu distrik tersibuk di Jepang yang terus melahirkan berbagai budaya baru, khususnya bagi anak muda di Jepang. Shibuya yang didominasi dengan banyak pertokoan dan rumah bagi berbagai bar dan klub malam ini menjadi distrik yang tidak pernah tidur. Shibuya menjadi tempat yang menawarkan berbagai hiburan serta mampu menopang gaya hidup masyarakat Jepang yang dikenal dengan etos kerja keras dan budaya mabuk-mabukan. Etos kerja keras tersebut akhirnya menjadikan Jepang sebagai salah satu negara yang paling kurang tidur di dunia. Berdasarkan data dari Sleep Foundation, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki jam tidur paling sedikit di dunia. Di mana dalam data tersebut menunjukkan rata-rata masyarakat Jepang usia produktif hanya tidur selama 6 jam 35 menit setiap malamnya. Etos kerja keras tersebut diperparah dengan adanya budaya minum-minum selepas pulang kerja atau yang lebih dikenal dengan nomikai, di mana acara ini lazim diadakan orang Jepang selepas pulang kerja bersama rekan-rekannya sebagai media untuk menjalin keakraban satu sama lain serta memperluas koneksi pertemanan ataupun bisnis. Gabungan dua budaya antara etos kerja keras dan nomikai inilah yang memicu terjadinya fenomena Shibuya Meltdown yang seolah-olah merubah distrik yang satu ini menjadi sebuah hotel umum dengan pemandangan orang-orang Jepang, khususnya para pekerja yang tertidur di tempat-tempat tidak lazim seperti di taman, kedai kopi, kereta api, bahkan WC umum. Alasan utamanya adalah masyarakat Jepang sendiri tidak pernah menganggap peristiwa tidur di jalan tersebut dengan istilah Shibuya Meltdown. Istilah tersebut muncul setelah begitu banyak unggahan dari akun-akun sosmed dan merupakan bahasa tren yang digunakan oleh para pengguna internet guna menjelaskan berbagai hal kurang lazim tersebut. Masyarakat Jepang sendiri memiliki sebutan untuk fenomena Shibuya Meltdown yang dinamai dengan inemuri atau biasa diartikan sebagai ketiduran di tempat umum. Inemuri sendiri merupakan gabungan dari dua kebudayaan Jepang, yaitu etos kerja keras dan nomikai. Etos kerja keras tersebut terlahir berkat adanya kaum pekerja yang dikenal dengan istilah salaryman. Istilah ini disematkan kepada karyawan-karyawan dan para pekerja Jepang yang sangat loyal pada perusahaan. Salaryman ini sendiri memiliki tuntutan yang sangat berat, di mana mereka diwajibkan untuk bekerja lembur oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Para salaryman tersebut memiliki rata-rata jam kerja, yaitu 60 jam seminggu, yang harus dipenuhi jika mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan tersebut. Salaryman sendiri memiliki strata sosial yang tinggi dan terhormat di tatanan masyarakat Jepang karena terjamin masa depannya. Namun, karena tuntutan jam kerja yang dimilikinya tersebut, para pekerja jenis ini begitu rentan mengalami depresi.
Hal ini ditambah dengan budaya nomikai yang sudah begitu lekat dengan kehidupan para salaryman. Mereka menggunakan nomikai sebagai ajang yang tepat untuk melepas penat selama kerja dan bersosialisasi dengan orang lain. Bisa dibilang, para salaryman ini sudah kehabisan energi karena begitu mementingkan pekerjaan di atas segala-galanya. Dengan tuntutan kerja yang luar biasa tersebut serta budaya nomikai masyarakat Jepang, fenomena Shibuya Meltdown atau yang lebih dikenal dengan Inemuri muncul sebagai konsekuensi dari karoshi, yaitu kematian karena terlalu banyak bekerja. Ketakutan akan karoshi inilah yang akhirnya membuat Shibuya sebagai muara para pekerja untuk melepaskan segala stres dan rasa depresinya lewat berbagai hiburan yang ditawarkan oleh distrik yang tidak pernah tidur ini. Sehingga sesuatu yang dianggap kurang lazim oleh orang di luar Jepang tersebut menjadi sebuah kewajaran karena sebagai bentuk konsekuensi dari budaya etos kerja keras dari negeri Sakura ini. Bahkan warga Jepang sendiri menganggap fenomena Inemuri sebagai bentuk dari kerja keras dan disiplin dari para salaryman. Fenomena Shibuya Meltdown yang memperlihatkan para salaryman tertidur di berbagai sudut kota Shibuya tersebut ternyata dianggap sebagai sebuah bentuk loyalitas dan dedikasi yang tinggi para pekerja sehingga membuat mereka sangat kelelahan. Inemuri sendiri bukanlah suatu hal yang aneh bagi masyarakat Jepang. Pasalnya, warga di sana tidak hanya melakukan Inemuri di berbagai sudut di kota Shibuya saja. Mereka juga sering tidur di kantor di sela-sela jam kerja. Inemuri sendiri diperbolehkan dan menjadi hal yang dimaklumi oleh warga Jepang sebagai cara untuk mencegah kematian karena terlalu lelah bekerja atau yang dikenal dengan karoshi. Perbedaan sudut pandang serta budaya antara orang Jepang dan orang luar Jepang inilah yang membuat fenomena Inemuri ini dinamai dengan Shibuya Meltdown oleh orang luar. Orang Jepang sendiri tidak pernah menganggap peristiwa tidur di jalan tersebut sebagai sebuah fenomena yang aneh dikarenakan mereka justru menyikapi hal tersebut dengan rasa bangga sebagai bentuk kerja keras, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Selain itu, alasan utama Inemuri tetap ada hingga sekarang yaitu sebagai bentuk konsekuensi budaya Jepang untuk menghindari terjadinya karoshi. Bayangkan jika hal tersebut terjadi di Indonesia, kita pasti sudah dapat cap orang gila atau bahkan seorang pemalas. Apapun itu, kejadian Shibuya Meltdown adalah sinkronisasi antara kemajuan zaman serta budaya secara beriringan. Hal inilah yang membuat Jepang begitu unik. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dengan menjaga pola tidur dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Serta, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan update konten terbaru dari PG Studio Story. Saya Vanessa, sampai jumpa di konfrontasi selanjutnya. Dadah!